Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Takiatu Zahra Arawi akan mempresentasikan hasil tugas laporan sebelumnya mengenai audit tata kelola sistem informasi pada lembaga kursus dan pelatihan menggunakan framework COVID 2019. Studi kasus ini di Sanggar Indra Kusuma, Kota Bekasi. Yang melatar belakangi dilakukannya audit pada sistem informasi administrasi Sanggar adalah karena LKP Sanggar Indra Kusuma ini sendiri belum pernah melakukan audit tata kelola pada implementasi sistem informasi administrasi atau SIA-nya, sehingga diperlukan sebuah audit tata kelola pada sistem untuk mengetahui apakah fungsi dari SIA LKP itu sendiri sudah sesuai dengan visi dan misi atau malah belum sesuai. Berikut profil instansinya, di mana Sanggar Indra Kusuma berada di Jalan Raya Jatiwaringin nomor 260 Pondok Gede. Kemudian terdapat telepon, email, dan Sanggar ini sudah berdiri sejak 5 Mei 1974. Profil instansinya, yang pertama, visi dari Sanggar LKP Indra Kusuma ini adalah menjadikan Sanggar Indra Kusuma sebagai lembaga kursus dan pelatihan yang inovatif, disiplin, rasional, kuat, sukses, dan mandiri, guna menggali, memelihara, melestarikan, dan mengembangkan seni budaya tradisional Indonesia, serta pendidikan keterampilan. Sedangkan misi dari LKP Sanggar sendiri adalah yang pertama, memberikan pelatihan dan pendidikan seni budaya tradisional kepada siswa didik, dari mulai usia dini hingga dewasa, baik menggunakan layanan teknologi informasi dalam jaringan ataupun di luar jaringan. Yang kedua adalah meningkatkan pelayanan administrasi bagi siswa, pendidik, dan juga manajemen di LKP berbasis teknologi informasi. Misi yang ketiga adalah meningkatkan kualitas kelembagaan dan profesionalisme sumber daya manusianya itu sendiri. Yang keempat ada meningkatkan mutu pengelolaan manajemen lembaga kursus dan pelatihan atau LKP berbasis teknologi informasi. Misi yang kelima adalah menciptakan karya cipta baru, mempublikasikan, dan juga mementaskan hasil karyanya dan garapan kepada masyarakat luas, baik di mulai dari tingkat lokal, regional, nasional, hingga tingkatan internasional. Dan misi yang terakhir adalah meningkatkan kualitas layanan sistem informasi administrasi atau SIA dari LKP Sanggar Indra Kusuma. Nah, di sini ada tahapan audit pemilihan domain. Yang pertama adalah pemetaan enterprise strategi, di mana strategi itu merupakan suatu program yang mendukung untuk mencapai suatu tujuan organisasi atau enterprise goals. Dan setiap organisasi mempunyai strateginya masing-masing atau sendiri-sendiri untuk mendukung dan menunjang aktivitas di dalam organisasi. Selanjutnya adalah pemetaan enterprise goal, di mana strategi organisasi atau enterprise goals itu diwujudkan dengan pencapaian tujuan organisasi. Nah, tujuan organisasi ini didefinisikan dalam kerangka kerja COVID 2019 dalam bentuk dimensi balance scorecard atau BSC. Yang ketiga ada pemetaan risk profile. Nah, risk profile atau profil resiko ini merupakan penilaian terhadap kemampuan dan ketersediaan organisasi dalam menghadapi dan menangani sebuah resiko atau suatu resiko yang dapat terjadi. Nah, risk profile ini digunakan sebagai dasar dalam penanganan sehingga dapat mencegah terjadinya resiko dalam organisasi. Yang keempat ada pemetaan IT related issue, di mana di sebuah organisasi tujuan terkait teknologi informasi atau TI ini dapat memungkinkan dalam penetapan tujuan yang spesifik pada tiap level atau tingkatannya dan setiap area organisasi dalam mendukung tujuan keseluruhan dan kebutuhan, sehingga dengan begitu secara efektif akan mendukung kesamaan antara kebutuhan organisasi dan layanan teknologi informasinya atau TI-nya. Nah, yang kelima di sini ada domain terpilih, di mana berdasarkan keempat desain faktor sebelumnya, yaitu pemetaan enterprise strategi, pemetaan enterprise goals, pemetaan risk profile, pemetaan IT related issue, maka didapatkan hasil domain yang berkesesuaian dengan permasalahan yang ada pada organisasi atau pada studi kasus ini pada LKP Sanggar Indra Kusuma. Dan yang keenam ada self-assessment, di mana di tahapan ini dilakukan penilaian menggunakan nilai capability level. Di sini capability level itu ada dari level 0 hingga level 5, di mana level 0 ini yang terendah, artinya itu kurangnya kemampuan dasar, pendekatan yang tidak lengkap untuk menangani tujuan tata kelola dan juga manajemennya. Dan
tingkatan yang paling tinggi adalah level 5, yaitu prosesnya sudah mencapai tujuan, terus didefinisikan dengan baik, dan kinerjanya ini diukur untuk meningkatkan kinerja dan perbaikan berkelanjutan. Dan tahapan yang terakhir adalah analisis gap dan juga rekomendasi. Setelah dilakukannya tahapan-tahapan sebelumnya, maka didapatkan rekomendasi untuk melakukan perubahan yang berkesesuaian dengan tujuan perusahaan. Jadi di sini di tahapan terakhir itu terdapat rekomendasi apa saja yang harus dilakukan, yang perlu dilakukan. Nah, sini setelah dilakukannya semua tahapan, didapatkan 4 tahapan awal itu didapatkan 3 domain terpilih. Yang pertama ada domain APO 11 atau mengelola kualitas, domain BAI 02 atau mengelola definisi persyaratan, dan yang terakhir adalah domain BAI 05 atau mengelola perubahan pada organisasi. Nah, ketiga domain ini sendiri itu memiliki alasan kenapa dipilih. Untuk yang APO 11 ini dipilih karena sesuai dengan 3 misi Sanggar. Misi yang pertama yaitu meningkatkan mutu pengelolaan manajemen LKP Sanggar Indra Kusuma berbasis teknologi informasi. Misi yang kedua yaitu meningkatkan kualitas layanan sistem informasi administrasi LKP Sanggar Indra Kusuma, dan misi yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas kelembagaan dan profesionalisme sumber daya manusia. Sedangkan alasan dipilihnya domain BAI 02 adalah karena sesuai dengan 2 misi Sanggar. Yang pertama yaitu meningkatkan pelayanan administrasi bagi siswa, pendidik, dan manajemen di LKP berbasis teknologi informasi, dan misi yang kedua adalah memberikan pelatihan dan pendidikan seni budaya tradisional kepada siswa didik dari mulai usia dini hingga dewasa, baik menggunakan layanan teknologi informasi di dalam jaringan ataupun di luar jaringan. Dan yang terakhir terpilihnya domain BAI 05 ini karena sesuai dengan salah satu misi dari Sanggar, yaitu meningkatkan mutu pengelolaan manajemen LKP dengan menggunakan teknologi informasi. Nah, di sini yang pertama ada domain APO 11, Enterprise Goal versus IT Goals. Nah, di sini domain APO 11 itu menyelaraskan, merencanakan, dan mengatur. Tujuan manajemen dari APO 11 ini yaitu mengelola kualitas, yang memiliki deskripsi, didefinisikan, dan dikomunikasikan persyaratan kualitas dalam semua proses, prosedur, dan hasil perusahaan terkait. Perlu mengaktifkan kontrol, pemantauan berkelanjutan, dan penggunaan praktik dan standar yang telah terbukti dalam upaya peningkatan dan efisiensi berkelanjutan. Nah, tujuan dari domain ini adalah memastikan penyampaian solusi dan layanan teknologi yang konsisten untuk memenuhi persyaratan kualitas perusahaan dan memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan. Nah, IT Goals atau tujuan dari divisi IT ini dapat digunakan untuk mendukung sebuah tujuan perusahaan, sehingga mereka akan saling bantu-membantu dan akan secara efektif membantu kebutuhan antara kebutuhan organisasi dan juga layanan TI-nya. Berikut ada tujuan perusahaan pada domain APO 11 ini, yaitu portofolio produk dan layanan yang kompetitif, kualitas informasi keuangan, kualitas informasi manajemen, optimalisasi fungsi proses bisnis internal, dan yang terakhir ada manage digital program yang akan diselaraskan atau dibantu untuk mencapai sebuah tujuan perusahaan, maka dibantu dengan suatu alignment goals, di mana di sini ada alignment goals-nya. Yang pertama, menyampaikan program tepat waktu sesuai anggaran dan memenuhi persyaratan serta kualitas standarnya. Kemudian kualitas informasi manajemen IT, di mana di sini kan ada portofolio produk dan layanan yang kompetitif. Untuk menghasilkan produk dan layanan kompetitif, maka perlu penyampaian program ini secara tepat waktu, sesuai anggaran, dan memenuhi persyaratan serta kualitas standarnya. Kemudian ada kualitas informasi keuangan, kualitas informasi manajemen, optimalisasi fungsi proses bisnis internal, dan manage digital program transformasi yang akan dibantu dengan AG10 atau kualitas informasi manajemen IT-nya itu sendiri. Selanjutnya, assessment atau penilaian. Di sini hasil self-assessment-nya itu 3 dari 5 poin aktivitas yang ada. Jadi di domain APO 11 ini ada 5 aktivitas, dan hasil self-assessment-nya itu 3 dari 5 poin aktivitas. Artinya masih belum bisa mendapatkan pencapaian maksimal, sehingga nilai capability level-nya berada di tingkatan ketiga. Rekomendasi yang dihasilkan setelah dilakukannya self assessment itu untuk meningkatkan tingkat capability level, di sini
nilai capability level yang ingin dicapainya adalah 5. Sehingga untuk mencapai tingkatan 5 itu diperlukan memenuhi 4 aktivitas yang memiliki nilai capability level 4 dengan yang pertama itu mengadakan kuesioner kepada peserta didik dan pengajar secara berkala. Nah, kuesioner ini digunakan untuk mengetahui sudut pandang lain. Jadi mengetahui sudut pandang dari peserta didik ataupun pengajar tentang kualitas yang diberikan oleh sanggar, sehingga di kemudian hari ini dapat dijadikan sebuah bahan evaluasi. Dan yang kedua adalah melakukan evaluasi data sebelumnya, apakah telah terjadi kemajuan atau belum secara rutin. Jadi saat ini mengecek data sebelumnya apakah sudah ada kemajuan atau belum. Nah, evaluasi data ini perlu dilakukan secara rutin. Dan yang kedua ada domain BAI 02, di mana enterprise goal-nya yaitu domain ini itu membangun, memperoleh, dan implementasi. Tujuan manajemen dari BAI 02 ini mengelola definisi persyaratan dengan deskripsi, mengidentifikasi solusi, dan menganalisis persyaratan sebelum akuisisi atau pembuatan untuk memastikan bahwa mereka ini selaras dengan persyaratan strategis perusahaan yang mencakup proses bisnis, aplikasi, informasi atau data, infrastruktur, dan juga layanan. Perlu mengkoordinasikan peninjauan opsi yang layak dengan para pemangku kepentingan yang terkena dampak, termasuk biaya dan manfaat relatif, analisis resiko, dan persetujuan persyaratan, serta solusi yang diusulkan. Nah, tujuannya dari domain ini adalah menciptakan solusi optimal yang memenuhi kebutuhan perusahaan sekaligus meminimalkan resiko. Di sini tujuan perusahaannya dibantu dengan alignment goals, portofolio produk dan layanan yang kompetitif. Di sini perlu penyampaian program ini tepat waktu sesuai anggaran dan memenuhi persyaratan dan standar kualitas. Untuk optimalisasi fungsi proses bisnis internal. Jadi, penyampaian layanan IT-nya ini harus sejalan dengan kebutuhan bisnis, sedangkan manage program transformasi digital untuk melakukan sebuah transformasi, maka agile untuk mengubah kebutuhan bisnis menjadi solusi operasionalnya ini harus lebih ditingkatkan lagi agar tujuan perusahaannya dapat tercapai. Hasil assessment atau penilaiannya yaitu 1 dari 4 poin aktivitas yang ada. Artinya masih sama, yaitu belum bisa mendapatkan pencapaian maksimal sehingga nilai capability levelnya berada di tingkatan ketiga. Untuk rekomendasinya ini, yang diharapkan adalah nilai capability levelnya itu di level 4, sehingga perlu memenuhi satu aktivitas yang memiliki nilai capability level sama dengan 4, di mana perlunya dilakukan lebih banyak lagi studi kelayakan dan uji coba terhadap teknologi yang dimiliki, sehingga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi ke depannya setelah dilakukan studi kelayakan dan juga uji coba. Dan yang terakhir adalah domain BAI 05. Di sini, domain ini yaitu membangun, memperoleh, dan menerapkan. Tujuan manajemennya adalah mengelola perubahan organisasi. Deskripsi dari domain ini adalah memaksimalkan kemungkinan berhasil menerapkan perubahan organisasi perusahaan yang berkelanjutan dengan cepat dan resiko yang lebih rendah, mencakup seluruh siklus hidup perubahan dan semua pemangku kepentingan yang terpengaruh dalam bisnis dan teknologi informasi. Tujuannya adalah mempersiapkan dan berkomitmen pemangku kepentingan untuk perubahan bisnis dan mengurangi resiko kegagalan. Tujuan perusahaannya di sini ada portofolio produk dan layanan yang kompetitif, budaya layanan berorientasi pelanggan, optimalisasi fungsi proses bisnis internal, manage digital program transformasi yang akan didukung dengan beberapa alignment goals yaitu manfaat yang direalisasikan dari investasi dan portofolio layanan yang IT dukung, kemudian mengaktifkan dan mendukung proses bisnis dengan mengintegrasikan aplikasi dan juga teknologi, dan yang terakhir adalah menyampaikan program tepat waktu sesuai anggaran dan memenuhi persyaratan serta standar kualitasnya. Assessment atau penilaiannya, hasil dari self-assessment ini sendiri adalah 5 dari 7 poin aktivitas yang ada, di mana ini artinya masih sama-sama belum bisa mendapatkan pencapaian maksimal sehingga nilai capability levelnya berada di tingkatan kedua. Rekomendasi yang didapatkan adalah untuk memenuhi nilai capability level 4 itu perlu dipenuhinya 6 aktivitas yang memiliki nilai capability level 3 sampai dengan 5. Di domain ini itu nilai capability levelnya beragam dengan dilakukannya mengkaji ulang pemimpin dan staf tentang pemahaman terhadap visi dan misi sanggar. Nah, ini supaya dapat tercapai secara bersama-sama. Kemudian
melakukan pendekatan baru terhadap seluruh anggota organisasi. Pendekatan baru ini misalnya seperti menanamkan tindak korektif dan juga melakukan pengukuran kinerja. Dan yang terakhir adalah melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkala. Setelah dilakukannya semua tahapan-tahapan, maka didapatkan kesimpulan. Yang pertama, terdapat 2 proses APO 11 dan BAI 02 berada pada tingkat kapabilitas level 3 dan satu prosesnya BAI 05 itu tingkat kapabilitasnya level 2. Sehingga target tingkat kapabilitas yang diharapkannya ini berada di level 4 untuk proses BAI 02 dan BAI 05 dan level 5 untuk proses APO 11. Dan terdapat beberapa rekomendasi perbaikan untuk mencapai tingkat kapabilitas yang diharapkan. Rekomendasi-rekomendasi ini yang sudah disebutkan sebelumnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.